Episode 4456-4460. Sua, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba memasuki barisan. Gunanwan kemudian berteriak, biarkan aku membantumu. Pada saat ini, Lu Pingsheng melihat Gunanwan, matanya bersinar dan berteriak, Gunanwan, keluarga Lu dan keluarga Su memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu adalah serigala di hati dan anjing di paru-paru. Gunanwan mendengar kutukan itu dan langsung menjawab, aku akan menemui nenekmu Yoyo. Keluarga Gu di kota kuno Linggu dihancurkan oleh keluarga Lu dan keluarga Su Anda. Lao Su adalah satu-satunya anak yatim piatu di keluarga Gu. Selama bertahun-tahun, saya telah berada di keluarga Lu dan keluarga Su Anda untuk mengambil warisan keluarga saya, keluarga Gu. Perlakukan aku dengan baik, bunuh seluruh keluargaku dan perlakukan aku dengan baik. Mendengar ini, Lu Pingsheng tampak kedinginan. Kalau begitu, hari ini, kamu akan mati di sini. Di antara suara gemuruh, Lu Pingsheng memiliki wajah yang panjang di tangannya, dan cahayanya memadat lagi. Bagaimana dia bisa menyimpan Mu Yun dan Gunanwan di dalam hatinya ketika dia menyegel surga 6 kali, dengan 7 ahli yang menyegel surga 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Gunanwan juga marah saat ini. Memikirkan kehancuran keluarga, Gunanwan sangat marah di tangan keluarga Lu dan keluarga Su. Membunuh, tubuhnya seperti bayangan darah, dan dia melesat dalam sekejap. Mu Yun bermaksud untuk menangani Lu Pingsheng sendirian, tapi sekarang tampaknya Gunanwan tidak bisa membiarkan dia ikut campur. Saat itu, mata Mu Yun terfokus pada 7 orang lainnya. Dia menyegel 3 alam surga, dan tidak akan ada masalah dalam menghadapi 3, 4, dan 5 lawan. Pedang ilahi Tian Kue keluar dalam sekejap. Formula pedang iblis 4 roh lahir dengan ide untuk mengubah iblis, dikombinasikan dengan 6 tubuh pedang yang ditempa. Pedang segel Rosevins, sebuah pedang terpotong, dan suara gemuruh yang mengerikan terdengar saat ini. Segel pedang Suzaku tersapu dalam sekejap, seperti Suzaku sungguhan, yang sepertinya menelan dunia dan membunuhnya dalam sekejap. Boom! Dalam sekejap, segel pedang itu membunuh seorang pria beruas 5 yang menyegel surga. Tubuh prajurit itu terselubung dalam sekejap, darahnya muncrat dan wajahnya memutih. Saat ini, tubuhnya seperti dibelah oleh pedang Qi, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka pedang. Ah! Saat teriakan itu terdengar, tubuh lelaki itu hancur berkeping-keping dan berserakan, dan jiwanya langsung hancur. 6 orang lainnya menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Putra ini hanyalah segel 3 surga, tetapi dia adalah ahli susunan batas yang hebat dan memiliki ilmu pedang yang sangat baik. Serikat, di antara 6 orang, Feng Tianjing Wuzong lainnya berteriak pada saat ini, jika kamu bubar, kamu hanya akan dibunuh oleh 1 orang. 6 sosok segera berkumpul. Jika Mu Yun berani datang, 6 orang bisa membunuhnya bersama. Saat ini, melihat 6 orang berkumpul, Mu Yun mendesis. Angin menderu-deru. Ribuan hantu dan bayangan berkumpul dan mengeluarkan ratapan sedih. Ketika kekuatan teror melanda satu demi satu, ke-6 orang itu merasa sepertinya ada kekuatan yang tak ada habisnya di tubuh mereka dan terus-menerus diserang. Ribuan hantu berkerumun, dengan jumlah yang mengerikan dan otoritas yang lebih kuat. Ke-6 orang itu semuanya menjadi pucat. Ah! Tiba-tiba terdengar jeritan. Sosok Mu Yun muncul di depan 3 prajurit yang menyegel surga, dan kepalanya dipenggal dengan pedang. Tidak ada waktu, jeritan terdengar. Seorang Lu Jiawu terbunuh. Pada akhirnya, hanya orang yang menyegel 5 tingkat surga yang tersisa. Jangan kemari. Saat ini, hantu ada di mana-mana, dan dia tidak merasakan bau Mu Yun sama sekali. Jangan datang ke sini. Pria itu mengepalkan tinjunya dan membombardir langit dan bumi di sekitarnya, menyebabkan bumi terkoyak. Dengan embusan, tiba-tiba terdengar. Sebuah pedang menembus dadanya dan menghancurkan meridiannya. Siapa namamu? Mu Yun menghunus pedangnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah. 7 surga tersegel dan semuanya terbunuh. Pada saat ini, Mu Yun mengangkat pedangnya dan melihat ke sisi lain. Gunanwan gila, dengan mata merah darah dan tangan seperti cakar. Dia pembunuh. Di depannya, Lu merasa sedikit malu sepanjang hidupnya. Gunanwan menyegel 5 tingkat surga. Mu Yun juga berlatih dengan Gunanwan hari ini. Dengan kekuatan Gunanwan, tidak apa-apa untuk bertarung melawan 6 level, tetapi hampir tidak mungkin untuk membunuh. Namun, sekarang Gunanwan telah melampaui kekuatan biasa. Jika Mu Yun berkata, itu seperti
Dikendalikan oleh sesuatu. Itu bukan Gunanwan. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, Gunanwan meminum sepatah kata pun, telapak tangannya menjadi cakar, dan satu cakar jatuh dari langit. Cakar darah itu seperti lautan darah yang tak berujung, dengan momentum yang mengerikan dan menakutkan. Tubuh. Bang! Lu Pingsheng difoto oleh Gunanwan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pada saat ini, cakar lain langsung jatuh dan mengenai tubuh Lu Pingsheng. Bang! Darahnya pecah lagi. Tubuh Lu Pingsheng tidak terkendali saat ini, seluruh tubuhnya kesakitan, dan wajahnya bahkan lebih ganas dan jelek. Pada saat ini, Gunanwan mendatangi Lu Pingsheng dan berteriak dengan suara serak, "Saya peduli dengan kehidupan ribuan orang di keluarga saya, keluarga Lu dan keluarga Su, bayar kembali perlahan." Telapak tangannya langsung meremukkan kepala Lu Pingsheng. Pada saat ini, tubuh Gunanwan sepertinya memiliki kekuatan menelan yang kuat, menelan nyawa dan darah Lu Pingsheng. Mu Yun jelas merasa bahwa menelan Gunanwan tidak berbeda dengan menelannya. Penelanannya bukan hanya kemampuan untuk dilahirkan di dalam darah, tetapi juga esensi, roh, ki, darah, dan kekuatan jiwa dari pejuang yang telah mati. Ini hanyalah benda tanpa pemilik yang lahir setelah sang pejuang meninggal. Tapi menelan Anhui Selatan oleh Gu secara langsung menelan manusia ke dalam batang manusia, yang merupakan arogansi menelan segalanya. Apalagi ia memiliki kemampuan memurnikan darah yang ditumpangkan dengan menelan darah. Esensi, ki, dan semangat seorang seniman bela diri ditelan olehnya, dan pendapatan akhir, 2 atau 3/10-nya, memasuki tubuhnya dan diserap seluruhnya olehnya. Tapi Gunanwan menjarah semuanya dengan sembarangan. Ini sangat berbeda. Pada saat ini, Mu Yun datang ke sisi Gunanwan dan menepuk pundaknya. Gunanwan tiba-tiba berbalik dan meraihnya dengan satu cakar. Saat dia melihat Mu Yun, dia tiba-tiba berhenti. Matanya merah karena darah, dan pipinya bahkan memiliki garis darah tipis, jika ada. Mu Yun, Gunanwan meningkatkan waktu dan sepertinya terbangun dari kebingungan, beberapa bingung. "Ayo pergi." Mu Yun tidak mengatakan apapun. Dia membawa Gunanwan dan pergi saat ini, menantikan Li Xiuwen. Gunanwan bergumam saat ini, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah aku tiba-tiba menjadi marah, aku tidak bisa menahan diri." Sebelumnya, Mu Yun menyelamatkan Jiang Ningxu. Dia juga khawatir. Namun kemudian, keluarga Lu mengejarnya. Dia bergabung di medan perang dan langsung menjadi marah ketika mendengar apa yang dikatakan Lu sepanjang hidupnya. Ini berbeda dari gaya biasanya dalam melakukan sesuatu. "Aku tahu ini bukan alasanmu, tapi alasan menyatunya batu darah di tubuhmu." Mu Yun berkata lagi, "Hanya saja saya mungkin tidak dapat membantu Anda, tapi saya harap Anda dapat mengendalikan batu darah, bukan batu darah." Yah, pada saat ini, mereka berjalan ke arah depan dan secara bertahap sampai di tanah hutan batu. Xiuwen, Gunanwan kembali normal saat ini, berdiri di luar hutan batu dan berteriak. "Aku di sini." Sebuah suara terdengar saat ini. Di hutan batu, dua sosok berjalan keluar perlahan. Saat ini, Li Xiuwen berada di depan, dan di belakangnya ada sosok yang memegang belati di lehernya. Itu adalah sungai bambu kental. Pada saat ini, Mu Yun dan Gunanwan berhati-hati, melihat Li Xiuwen yang diculik dan Jiang Ningxu yang terbangun. "Jangan terlalu bersemangat." Mu Yun segera berkata, "Su Yuncanglah yang memergokimu bersama Su Yuzhen dan Su Yutian. Kami baru saja bertemu mereka. Mereka sepertinya ingin mengeluarkan roh Susaku dari tubuhmu, jadi kami membawamu pergi." Jiang Ningxu tampak pucat saat ini, tapi dia masih kuat. Mendengarkan narasi Mu Yun, Jiang Ningxu berkata dengan suara dingin, "Bisakah kamu melakukannya?" Su Yuncang menganugerahkan 7 tingkat surga. Ketiga orang ini hanyalah surga tingkat 2, 3, dan 5. "Bagaimana bisa?" Mu Yun berkata lagi, "Kami siap mengambil keuntungan dari perang. Kami baru saja bertemu Yun Yujing dari Paviliun Panyun dan menghentikan Su Yuncang, jadi kami bertiga membawamu pergi. Apa yang kami katakan adalah kebenaran. Jika itu salah, bagaimana Anda bisa hidup sampai hari ini?" Gunanwan juga berkata dengan serius saat ini, "Biarkan teman kita pergi dulu." Jiang Ningxu memegang belati itu erat-erat saat ini. Tampaknya jika Mu Yun dan Gunanwan melakukan sesuatu, dia akan membunuh Li Xiuwen. Ketiganya berhadapan seperti ini. Tiba-tiba, terdengar gemerincing, dan belati di tangan Jiang Ningxu jatuh ke tanah. Dia koma dan pingsan. Mu Yun dan Gunanwan segera bergegas maju.
Li Xiwen juga merasa lega saat ini. Wanita itu terluka parah dan tidak bisa bertahan. Dia pingsan. Mu Yun kali ini berhati-hati, menampilkan pola batas Tao dan menyegel kekuatan Jiang Ningzu. Gu Nanwan memandang Li Xiwen dan tidak bisa menahan tawa, ada apa denganmu? Apakah kamu masih bisa diculik? Li Xiwen berkata tanpa daya, aku tidak tahu. Dia bangun dan mengkhawatirkan kalian berdua. Siapa yang tahu kalau dia tiba-tiba mendapat masalah? Petik 2. Bagaimana sekarang? Mu Yun melihat sekeliling dan berkata, pergi dari sini dulu. Ya, Li Xiwen sekali lagi menggendong Jiang Ningzu di punggungnya, dan 4 sosok menghilang puluhan ribu mil jauhnya. Di saat yang sama, sisi lain, Su Yunchang membawa Su Yuzhen, Su Yutian, dan lainnya ke tempat kematian Lu Pingsheng. Paman Chang, wajah Su Yutian muram saat ini, dan berkata, mereka semua mati. Tak satu pun dari 8 orang, termasuk Lu Pingsheng, yang hidup. Mendengar hal tersebut, wajah Su Yunchang muram seperti badai yang akan datang. Sial, Su Yunchang meminumnya dengan marah. Na Yun Yujing mengajak King Miaozu dan Wang Yishan untuk berselisih dengannya. Melihat Lu Pingsheng sudah lama tidak kembali, dia mundur. Su Yunchang tidak ingin mengejarnya, jadi dia segera datang mencari Lu Pingsheng. Tapi mayatnya ditemukan. Ketiga orang itu sama sekali bukan dari paviliun Panyun. Siapa mereka? Su Yunchang dan yang lainnya sama sekali tidak melihat wujud Mu Yun. Segera laporkan masalah ini ke kepala keluarga. Su Yunchang berkata dengan muram saat ini, Jiang Ningzu belum mati. Keluarga Jiang akan mendapat masalah besar jika mereka mengetahuinya. Sekarang, kirim seseorang untuk segera mencari Jiang Ningzu, dan cegah keluarga Jiang mengetahui kebenarannya sama sekali, waktu dan membalas terhadap keluarga Su kami. Ya, benarkah itu? Di negeri pegunungan, Yun Yujing berdiri di puncak gunung dan memandang King Miaozu dan Wang Yishan di depannya. Kedua orang ini adalah putri Tianjiao di paviliun Panyun dan seorang jenius yang dibudidayakan dengan cermat oleh paviliun Panyun. Sama, sekali tidak salah. King Miaozu berkata, itu Yunmu, Li Xiwen, dan Gu Nanwan. Kami sudah menangani mereka sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang normal. Betapa beraninya. Yun Yujing berkata dengan penuh penghargaan, saya berani berspekulasi tentang alam surga ganda dan 3 kali lipat. Meskipun saya tidak menyelamatkan Jiang Ningzu kali ini, mereka bertiga membawa Jiang Ningzu pergi. Rencana keluarga Su gagal. Begitu keluarga Jiang tahu, mereka akan membalas. Segera beritahu kami masalah ini kepada murid-murid paviliun Panyun, sebarkan dan beritahu keluarga Jiang. Ya, kekuatan 6 raja, yang secara nominal merupakan aliansi, sebenarnya menyembunyikan hantu. Sekarang, keluarga Su telah mengambil tindakan terhadap keluarga Jiang Tianjiao. Saat ini, juga terjadi pertikaian antara keluarga Su dan keluarga Jiang. Paviliun Panyun mereka tidak akan terpengaruh. Wang Yishan berkata saat ini, Bibi Jing, mengapa Su Yunchang menembak Jiang Ningzu? Jiang Ningzu ini adalah putri dari Chang Jiang Boyan dari keluarga Jiang. Jiang Boyan juga seorang jenius yang terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu keberuntungan apa yang dia miliki. Dia mendapatkan roh burung Rosevins dan memindahkannya ke tubuh putrinya. Jiang Ningzu ini memiliki bakat yang kuat dan sangat dihargai baik di dalam maupun di luar keluarga Jiang. Di masa depan, tidak bisa dikatakan sebagai kepala keluarga Jiang. Di masa depan, bahkan akan ada kesempatan untuk menjadi kepala keluarga Jiang, menerobos batas dominasi wilayah dan menjadi kaisar setengah langkah. Jiwa Suzaku adalah harta sekaligus bencana. Siapa yang tidak menginginkannya? Tapi keluarga Jiang memiliki kekuatan yang kuat dan tidak ada yang berani melakukannya di masa lalu. Kali ini di wilayah rahasia ini, keluarga Su sepertinya tidak dapat membantu. Ketika Yun Yujing mengatakan ini, dia melihat ke arah mereka dan berkata, kalian berdua harus berhati-hati dalam segala hal. Sekarang kamu memasuki wilayah rahasia, ada berbagai jenis ternak, hantu, dan ular. Sekarang kamu berani melakukan semua hal yang sebelumnya tidak berani kamu lakukan. Jangan mengira kamu adalah Tianjiao dari paviliun Panyun. Tidak ada seorang pun berani membunuhmu. King Miaozu dan Wang Yishan mengangguk dan mengingat. Wilayah rahasia 6 istana terbuka sepenuhnya, dan semakin banyak seniman bela diri masuk dan keluar. Pada awalnya, Hua Tianjing, Tong Tianjing, dan Rong Tianjing dapat mendeteksi kebocoran, namun lambat laun, dengan masuknya Feng Tianjing,
semakin banyak orang di Huatianjing dan Tongtianjing yang harus mengenakan celana dan ikat pinggang untuk mencari kebocoran. Bisa mati kapan saja, tidak salah sama sekali. Di alam surga pertama, mereka yang menyegel tingkat alam surga adalah yang terbanyak di 9 alam surga. Selain itu, seni bela diri luar mengetahui berita tersebut, mentransfer informasi dari setiap alam surgawi ke susunan besar, dan datang ke alam surgawi pertama, wilayah rahasia menjadi lebih hidup. Saat ini, di tanah rahasia Istana Tianyang. Di antara hutan, di batang pohon kuno yang tebalnya lebih dari 10 kaki, Mu Yun, Li Xiwen dan Gu Nanwan duduk bersila dan memulihkan napas. Di antara ketiganya, Jiang Ningzu terbaring diam, seperti sedang koma. Pada saat ini, jiwa Mu Yun tenggelam ke dalam gambaran surga pembunuhan dan dengan cermat mempelajari bendera pemanggilan jiwa 8 awan. Ini adalah seperangkat-perangkat batas kelas 9. Mu Yun beruntung mendapatkannya. Su Yunchang menggunakan seperangkat peralatan pembatas ini untuk mengeluarkan benda-benda dari tubuh Jiang Ningzu, jadi tidak ada kekuatan pemblokiran yang kuat untuk membuat Mu Yun berhasil. Bendera 8 awan yang terbuat dari bahan berbeda ini cukup unik dan berbeda. Terlebih lagi, kedelapan bendera itu adalah satu, yaitu seperangkat alat pembatas yang lengkap dan memiliki pemecah magis. Mu Yun juga terus belajar, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia hanya perlu menghapus segel jiwa asli Su Yunchang sebelum dia bisa mengendalikannya, yang akan memakan waktu lama. Pada saat ini, suara peringatan terdengar, dan Jiang Ningzu, yang sedang koma, perlahan membuka matanya yang cerah. Li Xiwen tanpa sadar tersandung dan duduk mundur 2 langkah. Pada saat ini, Jiang Ningzu perlahan-lahan terbangun. Di bagian mata, 3 pria mengelilinginya dan menatapnya dengan 6 mata. Perasaan ini seperti seekor domba yang dibagi oleh 3 serigala lapar. Jiang Ningzu tanpa sadar mengepalkan pakaiannya dengan tangannya, segera bangkit, duduk di tanah dan melangkah mundur. Adegan ini membuat Mu Yun, Li Xiwen dan Gu Nanwan tersenyum tak berdaya. Pertama-tama periksalah tubuhmu untuk melihat apakah ada masalah. Li Xiwen berkata, jangan bilang kami menyakitimu. Saat ini, Jiang Ningzu benar-benar bergegas untuk merasakan apakah ada perubahan pada tubuhnya. Misalnya adakah sesuatu di tubuh laki-laki yang jatuh ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, Jiang Ningzu perlahan menghela nafas lega. Apakah kamu baik-baik saja? Li Xiwen sangat tidak senang dan berkata, kamu telah menyelamatkan salah satu dari kalian, tetapi kamu masih harus memaksaku. Sekarang kamu masih curiga bahwa kami menggunakan tangan dan kaki kami untuk memotongmu. Dia masih tidak bahagia ketika dia berada, diculik oleh Jiang Ningzu. Jiang Ningzu memandang ketiga orang itu dan kemudian berkata, saya tahu Anda menyelamatkan saya, tetapi saya tidak tahu apa pikiran Anda. Ketika Anda melihat ketidakadilan, ambil pisau untuk membantu. Hanya ada sedikit orang seperti itu sekarang. Gu Nanwan berkata langsung, kami tidak begitu baik. Kami memiliki dendam terhadap keluarga Su dan keluarga Lu. Melihat Anda diculik oleh Su Yunchang dan menyelamatkan Anda, keluarga Jiang Anda pasti berselisih dengan keluarga Su, musuh dari musuh adalah teman. Itulah maksudku. Ini adalah ide dari 3 orang tersebut. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jiang Ningzu sedang duduk di tanah saat ini, menjaga jarak dari ketiga orang itu. Dia menutup matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sepertinya sedang memeriksa sesuatu di dalam. Setelah sekian lama, Jiang Ningzu memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia berkata lagi, terima kasih 3. Saya tidak tahu nama Anda. Yunmu, Gu Nanwan, Li Xiwen. Ketika Jiang Ningzu mendengar ini, dia melihat mereka bertiga dan berkata dengan aneh, kalian bertiga. Mu Yun tercengang. Jiang Ningzu berkata sambil tersenyum, Sekte Tianmo mengejar Yunmu dan Li Xiwen, keluarga Su dan keluarga Lu mengejar Yunxing dan Gu Nanwan. Dikatakan bahwa Yunxing dan Yunmu adalah satu orang, jadi kalian bertiga. Mendengar ini, ketiganya pun saling berpandangan. Di luar dugaan, tanpa disadari, ketiganya menjadi begitu terkenal. Sekarang setelah kamu bangun, kami bertiga tidak perlu bersamamu lagi. Temukan orang-orang dari keluarga Jiang dan beritahu mereka apa yang terjadi. Mu Yun berkata langsung, kami bertiga tidak punya arti lain. Kamu bisa pergi sekarang. Mendengar ini, Jiang Ningzu melirik ketiganya. Saat ini, dia yakin ketiganya tidak punya niat buruk. Terima kasih, Jiang Ningzu pasti mendapat laporan bagus. Dengan itu, Jiang Ningzu bangkit dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini,
Tiba-tiba, Mu Yun bergegas keluar dengan langkah yang kuat, segera memeluk Jiang Ningzu dan melemparkannya ke arahnya. Perubahan mendadak ini membuat Li Xiwen dan Gu Nanwan tercengang. Jiang Ningzu bahkan lebih ketakutan. Ekor rubah bocor, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi sama sekali. Wah, dan di saat berikutnya, tiba-tiba terdengar suara yang keras. Batang pohon purba, setinggi setengah manusia, langsung disilangkan dengan benang sutra, dan batangnya roboh. Meskipun Li Xiwen dan Gu Nanwan sedang duduk di tanah, mereka juga merasakan ada angin kencang di kepala mereka, yang tampaknya lebih buruk, yaitu kepala mereka dipenggal. Boom! Ledakan terdengar, dan keempat mayat terlihat. Saat ini, lebih dari selusin sosok berkumpul di seluruh dunia untuk mengelilingi keempat orang tersebut. Membunuh! Pemimpin itu berteriak dengan marah. Su Yunchang, Mu Yun, Li Xiwen, Gu Nanwan dan Jiang Ningzu semuanya tercengang. Jiang Ningzu memandang Mu Yun saat ini, dan ketakutannya menghilang. Jika Mu Yun tidak menjatuhkannya sekarang, dia takut untuk berdiri. Sekarang dia memiliki kepala yang berbeda. Bagaimana mungkin? Mu Yun mengerutkan kening. Tapi Su Yunchang berteriak, apakah kamu mengambil barang-barangku sesuka hati? 8 awan memanggil bendera jiwa. Mu Yun tercengang. Dia tahu bahwa ada segel jiwa asli Su Yunchang pada bendera pemanggilan jiwa 8 awan, tapi dia memasukkan bendera pemanggilan jiwa 8 awan ke dalam gambar surga yang membunuh. Zhu Tiantu terisolasi dari dunia. Dia tidak bisa bernapas. Dia ditangkap oleh Su Yunchang. Bukan 8 awan yang memanggil bendera jiwa. Jiang Ningzu berkata dengan suara yang dalam, dia menggerakkan tangan dan kakinya ke tubuhku. Saat ini, selain Su Yunchang, 7 orang yang menyegel surga, Su Yutian, Su Yuzhen dan 6 orang lainnya, keluarga Su juga memiliki 6 seniman bela diri yang menyegel surga. 13 surga tersegel, 2 di antaranya bahkan lebih 6 kali lipat. Jelas sekali, Su Yunchang sangat marah kali ini. Paman Chang, Su Yuzhen kemudian berteriak, itu Yunmu dan Gu Nanwan. Yunmu, Gu Nanwan, Su Yunchang memikirkan sesuatu dan berteriak, keluarga Su dan keluarga Lu mencari kalian berdua kemana-mana. Aku tidak menyangka kalian berdua berani menyakitiku. Saat ini, Su Yunchang sangat marah. Mu Yun memandang 12 orang di sekitarnya. Alam beruas 6 tidak merepotkan, tetapi masalahnya adalah Su Yunchang, alam beruas 7. Jiang Ningzu juga mengerutkan kening saat ini. Pada saat ini, Mu Yun, Li Xiwen dan Gu Nanwan berdiri di 3 arah dan samar-samar mengepung Jiang Ningzu di tengah. Xiwen, lindungi dirimu. Gu Nanwan bertanya. Li Xiwen tidak mencapai level 3 kali lipat, bahkan jika dia mencapai level 3 kali lipat, dia tidak bisa seperti Mu Yun. Dia bisa membunuh Liu Song. Mendengar ini, Li Xiwen mengangguk. Dia tidak akan berusaha menjadi kuat. Pada saat ini, tubuh, jalan, dan jalan ada di mana-mana. Sekarang Anda dikepung dan ingin melarikan diri, itu sulit. Bunuh itu, 3 kali lipat hingga 7 kali lipat, ini akan menjadi perang besar, tetapi bukannya tanpa peluang untuk menang. Ikut denganku. Saat ini, Jiang Ningzu tiba-tiba membuka mulutnya. Pergi, kemana kamu pergi? Ketiganya bingung. Ketika Jiang Ningzu mencubit tangan gioknya, sebuah sayap tiba-tiba muncul. Dia membuangnya dan menaburkannya ke udara, menyapu langit dengan api hitam. Api abadi. Mu Yun terkejut saat melihat adegan ini. Keluarga Zhou Suzaku terlahir dengan api abadi. Sayapnya terbakar, waktunya habis, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan keempat sosok itu menghilang. Su Yunchang saat ini, meskipun reaksinya cepat, dia tetap melemparkan dirinya ke udara. Ini, mata Su Yunchang dingin, dan dia langsung berkata, pergi. Ini sayap burung Rosevins yang kami temukan di Aula Zuling. Sungai Kurkuma hanya bisa diangkut ke sana. Kejarlah secepatnya dan jangan biarkan dia kabur. Tubuh 13 orang itu tiba-tiba berubah menjadi sisa bayangan dan menghilang. Segera beri tahu yang lain dan berkumpul di Aula Zuling. Tokoh Tao, jauh dari sini. Pada saat yang sama, Mu Yun, Gu Nanwan, Li Xiwen dan Jiang Ningzu tiba-tiba muncul di dunia lain. Saat ini, lempengan batu keras di bawah kaki keempat orang itu dikelilingi oleh dunia gelap. Ini sebuah altar, dan 4 orang berdiri di tengah altar. Apa yang sedang terjadi? Li Xiwen berkata dengan takjub. Wajah Jiang Ningzu sedikit pucat saat ini dan berkata, ini adalah dunia ruang waktu yang saya temukan sebelumnya.
Ini adalah Aula Zuling. Di sini saya menemukan beberapa barang yang ditinggalkan oleh Yang Hao, penguasa istana Tianyang. Lagi pula, aku menemukan sisa roh burung Rosevins di sini. Tadinya aku akan menerimanya, tapi Su Yuncang bertemu dengannya, jadi aku kabur ke sini. Akibatnya, dia ditangkap oleh Su Yuncang. Su Yuncang ingin membuka segel di sini dan mengumpulkan sisa roh burung kutilang, tapi dia tidak bisa membukanya, jadi dia ingin mengumpulkan roh burung kutilang di tubuhku dan membuka rahasianya. Semangat di sini. Jiang Ningzu berkata, dia pasti tahu bahwa saya kembali ke sini lagi. Saya khawatir saya akan segera datang. Mendengar ini, ketiganya tercengang. Aula Zuling, tanah ruang dan waktu di tanah rahasia istana Tianyang. Kalau begitu, ayo kita keluar lagi, kata Gunanwan saat ini. Tidak bisa keluar. Jiang Ningzu menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Anda memasuki pintu masuk di sini, ada segel terbalik. Sulit untuk masuk, dan bahkan lebih sulit untuk keluar. Kecuali Anda menembus 7 level. Apakah ini dari situasi putus asa menjadi-jadi? Li Xiwen berkedip dan berkata. Jiang Ningzu berkata tanpa daya, aku tidak bisa menahannya. 7 level Su Yuncang terlalu kuat. Dia juga sedang terburu-buru dan ingin segera meninggalkan pengepungan. Dia tidak memikirkan apa yang harus dilakukan setelah masuk ke sini. Faktanya, jika Mu Yun mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak bisa membunuh Su Yuncang. Namun, tidak masalah untuk memperlihatkan kekuatan mereka di depan Li Xiwen dan Gunanwan. Lagi pula, mereka juga tahu akar dan dasarnya. Namun, dia enggan membeberkan semuanya di depan Jiang Ningzu. Dia tidak akan melakukannya kecuali dia terpaksa. Sekarang lihat di sini, mungkin tidak ada peluang. Setidaknya, Su Yuncang akan membutuhkan waktu untuk tiba. Karena ini adalah ruang waktu yang terbuka, itu wajar dan aneh. Kita juga punya kesempatan. Mari kita jalan-jalan, lihat dulu. Mu Yun akhirnya berkata. Saat ini, tubuh Jiang Ningzu sedikit gemetar dan dia akan jatuh. Li Xiwen adalah yang paling dekat dan menggandeng tangan. Sambil memegang lengan seperti akar teratai giok Jiang Ningzu, Li Xiwen berkata, jangan bilang aku memanfaatkanmu. Dia masih membenci Jiang Ningzu karena mengancamnya dengan belati. Itu tidak terlalu menyakitkan dan menghina. Setidaknya biarkan dia kehilangan muka di depan Mu Yun dan Gunanwan. Jiang Ningzu berkata lagi, Su Yuncang telah meninggalkan bekas di jiwaku. Aku tidak bisa menghilangkannya dalam waktu singkat. Dia pasti akan menemukan kita. Baru saja, aku memindahkan bulu-bulu susaku dan menyeberang ke sini. Jiwaku rusak. Sekarang lebih serius. Petik 2. Pokoknya, terima kasih 3. Gunanwan menepuk bahu Li Xiwen dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Bung, jangan terlalu cerewet. Li Xiwen tampak tidak senang dan berkata, lalu pegang dia. Gunanwan berkata, Lao Yun dan aku adalah yang terkuat. Kita harus mencari jalannya. Pegang dia dengan hati-hati dan ikuti kita. Aku, Li Xiwen dengan enggan membantu Jiang Ningzu. Gunanwan tidak bisa tertawa di dalam hatinya. Meskipun Jiang Ningzu bukan wanita yang menyesakkan, setidaknya dia malu dengan bunga. Dengan dukungan dan kesenangan yang lebih besar, Li Xiwen masih tidak mau. Pria lurus. Saat ini, Mu Yun dan Gunanwan berada di depan, Li Xiwen dan Jiang Ningzu berada di belakang, dan mereka berempat berjalan menuruni altar dan pergi ke depan. Di seluruh dunia, terlihat gelap dan gelap. Hanya altar yang mengarah ke satu arah, jalan utama, lebar 100 kaki dan lurus ke depan. Jiang Ningzu telah masuk ke sini dan tentu saja mengetahui sesuatu tentangnya. Di ujung jalan ada Aula Zuling, yang merupakan kuil yang dibangun oleh penguasa istana Tianyang Yang Hao untuk istrinya. Nama istrinya Tabu. Entahlah, tapi tempat ini memang sangat rahasia dan terpelihara dengan baik. Jiang Ningzu berkata terus terang, di sini saya menemukan banyak rumus batas, alat batas, dan beberapa buku kuno. Akhirnya, di Aula Zuling, saya melihat sebuah gulungan gambar. Wanita dalam gulungan gambar itu adalah istri Yang Hao, seorang wanita yang sangat cantik. Petik 2. Dan sisa semangat burung Rosevins ada di dalam gambar. Li Xiwen berkata terus terang, Nyonya. Yang Hao, apakah itu burung Susaku Jeuyu? Tidak yakin. Keempatnya berjalan di sepanjang jalan. Jalan selebar 100 kaki tampaknya memiliki kedalaman 10.000 kaki dan tidak tahu ujungnya. Selain itu, Mu Yun 3 juga menemukannya dengan pendalaman bertahap. Mereka seolah-olah berada di sepanjang jalan menurun.
Hingga akhirnya, ketiganya muncul di ujung jalan, di mana patung batu dipahat di kedua sisi jalan, namun saat ini, patung batu tersebut sudah rusak dan sangat parah, malu. Hati-hati, pada saat ini, Jiang Ningzu tiba-tiba membuka mulutnya. Ada apa? Ada yang tidak beres. Jiang Ningzu berkata langsung, saya pernah ke sini sebelumnya. Patung batu ini masih utuh. Begitu ucapan ini keluar, ketiga orang itu segera menjadi berhati-hati. Setelah Jiang Ningzu, Su Yunchang dan yang lainnya pergi, seseorang datang ke sini lagi. Saat ini, di ujung jalan, ada lembah yang terus-menerus. Pegunungan di sekitar lembah tidak tinggi, tetapi tingginya ratusan kaki. Lembah yang terhubung penuh dengan burung dan bunga, yang sangat tenang dan harmonis. Di lembah, bunga dan pepohonan langka, serta kayu loteng, semuanya menunjukkan ketenangan pikiran tuan tanah dan menjauh dari dunia luar. Di depan, di puncak gunung dan di loteng, sesosok berdiri di sana, memandang dengan santai dan memandangi sosok 4 orang. Jika seseorang memang datang di sini lagi, itu adalah seorang pemuda yang sangat kaya dan tampan dengan temperamen yang mulia dan lembut, tidak bersikap mendominasi dan ramah, tetapi ada perasaan bahwa dia berada di puncak gunung dan diberi ucapan selamat oleh semua orang suci. Pada saat ini, sang 4 orang memandangi pemuda itu, dan pemuda itu juga memandang ke-4 orang itu. Mereka berjarak ribuan kaki satu sama lain, tetapi kelima orang itu saling memandang dengan sangat jelas. Pada saat ini, terdengar suara hentakan udara di sekitar. Di kedua sisi jalan, antara langit dan bumi yang gelap, 10 sosok muncul. 10 pria dan wanita muda berjubah bintang dan baju besi lembut berdiri di kedua sisi dari 4 orang itu. Pemuda itu berjalan menuruni gunung selangkah demi selangkah dan memandang ke-4 orang itu. Angin sepoi-sepoi dan awan tipis. Jiang Ningzu melihat pemuda itu, tapi wajahnya ketakutan. Dengan tergesa-gesa, seteguk darah muncrat dan perlahan berkata, itu dia. Dia, siapa dia? Mo Yun dan mereka bertiga bingung. Jiang Ningzu segera berkata, di antara para pemimpin istana Gunung Sunyuan, Sunyai ada di istana Cahaya Goyang. Begitu kata-kata ini keluar, Mo Yun dan ketiga pria itu naik ke peron, dan waktu tampak sempit. Mo Yun pernah menghubungi putra Sun Yuanshan di istana Yao Guang. Sun Ze itu, dia bersama Kaisar Tianning, putra bungsu Kaisar Bintang. Keduanya berada di level Tong Tianjing. Pada saat itu dan dibunuh olehnya. Pada saat ini, Mo Yun memandang Sun Ye dengan hati-hati, tetapi dia merasa bahwa putra ini sangat mirip dengan Sun Ze. Istana Xingshen berada di bawah 7 istana dan 4 alam. Dia hanya menghubungi orang-orang di istana Yao Guang dan istana Kaiyang. Sun Ze, putra Sun Yuanshan, pemimpin istana Yao Guang, dibunuh olehnya. Keempat anak pemimpin istana Kaiyang Li Kaiyang tewas di tangannya. Saat ini, melihat Sun Kamu, Mo Yun tidak setengah santai. Putranya ini memberinya perasaan bahwa itu terlalu menakutkan. Jelas berdiri di depannya, sepertinya dia bukanlah manusia, melainkan sebuah gunung setinggi 10.000 kaki. Rasa penindasan lebih menakutkan dari 7 seniman bela diri. Saat ini, Sun Kamu datang selangkah demi selangkah dan melihat ke-4 orang. Hingga akhirnya, matanya tertuju pada Mo Yun. Matanya menjadi cerah secara bertahap. Itu kamu. Suara Sun Ye sangat menyenangkan dan elegan, tetapi lebih banyak emosi yang terkejut dan sulit dipercaya. Saat ini, Mo Yun juga tidak memiliki perlindungan. Berita itu sepertinya menyebar dengan sangat cepat. Sarana istana Xingshen sangat kuat. Mo Yun tersenyum dan berkata, Sun Kamu. Aku tidak tahu bagaimana kamu membandingkannya dengan saudaramu Sun Ze. Saat ini, ada nafas samar antara Sun Ye dan Mo Yun. Saat Jiang Ningzu berada di satu sisi, dia menyadari suasana yang salah. Mo Yun dan ketiganya jelas tidak mengenal Sun Ye. Mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tapi Sun Ye sepertinya mengenal Mo Yun. Dan Mo Yun tampaknya tidak terkejut. Apa yang sedang terjadi? Sun Ye tersenyum dan berkata, saya datang ke sini secara kebetulan. Saya datang dengan seseorang. Saya hanya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini secara kebetulan. Kata-kata Sun Ye jatuh, dan tiba-tiba lembah sunyi di belakangnya. Cahayanya terbit seiring berjalannya waktu. Gelombang suara yang mengerikan ditumpangkan satu persatu. Jauh di atas langit, ada sesosok burung Rosevins yang diselimuti warna hijau dan terpencil. Sayapnya terbentang ribuan kaki, menutupi sebagian langit dan bumi.
Nafas yang lebih panas dikeluarkan saat ini. Momentum mengerikan itu terjadi terus-menerus hingga membuat jantung berdebar dan panik. Itu adalah sisa roh burung Suzaku. Jiang Ningzu berteriak pada saat ini, seseorang mengambil alih sisa roh Suzaku. Sun Ye tersenyum dan berkata, ya, dia sudah menyerap sisa semangat Suzaku. Dia, siapa ini? Siapa yang bisa membiarkan Sun Ye, putra penguasa istana Yao Guang, Tianjiao yang tiada taraf, menjaga saat ini? Jelas sekali, Sun kamu dan lelaki itu tidak menunggu mereka di sini, tetapi Sun kamu dan lelaki itu juga kebetulan memasuki ruang dan waktu ini. Di sini, mereka kebetulan bertemu dengan mereka berempat. Saya hanya bisa mengatakan, kebetulan sekali. Sun Ye jelas sangat terkejut dengan kebetulan ini. Dia menatap Mu Yun dan matanya berbinar. Saat ini, Mu Yun juga memperhatikan sekeliling. 10 orang yang muncul semuanya berada di alam surga penyegel, tapi untungnya, mereka seharusnya menjadi pengikut Sun kamu dan tidak melampaui 5 tingkat. Sun Ye memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, itu seharusnya tidak pantas untukmu. Lawanmu adalah aku. Sun Ye berkata perlahan, jika aku bukan lawanmu, itu pasti dia. Sun Ye menunjuk ke arah lembah gunung dan berkata sambil tersenyum, itu pasti dia. Bunuh kamu. Sun Ye menjatuhkan kata-katanya dan menggoyangkan telapak tangannya. Pada saat menaiki pesawat, momentum di tubuhnya pecah. Segel surga, 5 kali lipat. Di tangannya, sebuah pistol panjang melompat keluar. Seluruh badan pistol berwarna merah darah, seolah-olah direndam dan disiram darah. Di ujung pistol, ada darah samar, yang membuat orang merasa sangat berdebar-debar. Sun Ye meminumnya, dan roh pembunuh berkumpul di matanya. Dengan tangan panjang dan pistol di tangannya, dia berubah menjadi bayangan darah dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Saat ini, Mu Yun juga tidak punya waktu untuk memperhitungkan Li Xiwen, Gu Nanwan dan Jiang Ningzu. Pedang ilahi Tian Kue pecah dan meluncur dalam sekejap. Boom! Kekuatan ledakan teror melanda saat ini. Sebagai putra penguasa istana Yao Guang, bakat Sun Ye tidak perlu diragukan lagi. Mu Yun tidak tahu bagaimana membandingkannya dengan Li Mingchang. Mu Yun melangkah keluar dalam satu langkah, memegang senapan panjang dan pistol, dan langsung melemparkannya. Boom! Raungan pelan terdengar saat ini. Ujung pistol dan ujung pedang bertabrakan sekaligus, mengeluarkan percikan api. Dua tubuh, satu sentuhan untuk membuka. Sun Ye menatap Mu Yun, tapi matanya menyala. Mu Yun, segel 3 surga, kekuatan ini, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Mata Sun Ze tampak bersemangat dan ingin mencoba. Boom! 2 orang, pertarungan formal. Saat ini, Jiang Ningzu bingung saat mendengar kata-kata Sun Ye. Mu Yun, apakah dia Mu Yun? Bagaimana bisa? Jiang Ningzu memandang Li Xiwen dengan aneh. Saat ini, Li Xiwen berkata dengan tidak sabar, saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda hal ini sekarang. Boom! Saat ini, 10 orang yang mengikuti Sun kamu untuk menyegel surga juga membunuh satu demi satu. 10 orang yang menyegel alam surga rangkap 3, 4 kali lipat, dan 5 kali lipat bertarung bersama, dan momentum mereka bahkan lebih mengerikan. Kekuatan Jicue yang ditampilkan oleh 10 orang ini membuat Li Xiwen dan Gu Nanwan mengerti bahwa mereka sama sekali bukan orang biasa. Masing-masing dari 10 orang ini dapat menangani 3 atau 4 orang di alam yang sama. Mereka adalah seniman bela diri yang sangat berbakat. 10 orang segera mengepung Li Xiwen dan Gu Nanwan. Saat ini, Jiang Ningzu tidak dapat memperhitungkan trauma internalnya. Saat dia menelan pil, pipi pucatnya mengeluarkan darah merah dan nafas yang kuat. Jiang Ningzu, sebagai generasi muda paling menonjol dari keluarga Jiang, adalah Tianjiao teratas. Ini adalah alam surga 5 tingkat dan memiliki kekuatan yang baik. Ketiganya saling bertanduk dan menghadapi pengepungan 10 orang. Pada saat ini, Sun Ze menembakkan pistol, 1000 tenda zang tombak pistol, menyapu kehampaan dan mengguncang awanmu. Mu Yun memandang Sun Ze dan mungkin hatinya jernih. Dibandingkan dengan Li Mingchang, anak ini lebih baik dari Li Mingchang. Dikatakan bahwa Kaisar 9 kehidupan Mu Yun memiliki kehidupan yang sulit. Kamu belum mati ketika Kaisar Surga muncul di reruntuhan suci Xiaoyao. Aku mendengar beritanya, tapi menurutku itu tidak mungkin. Aku baru mengetahuinya ketika aku melihatnya, itu hari ini. Hidupku sangat sulit. Kamu harus membunuhku dan berhati-hati agar kamu terbunuh. Bersenandung,
Sun Ye mendengus dingin. Mo Yun tidak peduli saat ini. Di permukaan tubuhnya, baju besi Kaisar Xuanwu mengembun. Tubuh Wan Erlei, 4 pola guntur, menyebar di antara tubuh. Saat ini, oven di langit dan bumi juga sedang naik dan seekor naga panas keluar, yang dapat dibunuh secara langsung. Pada saat ini, segel Kaisar Tiongkok Timur melepaskan kekuatannya yang tak terbatas untuk menakuti Sun Ye. Pada saat ini, Mo Yun tidak memiliki kecerobohan apapun. Membunuh. Mo Yun menghunus pedangnya dan memotongnya dengan satu pedang. Sosok Suzaku meledak. Kedua tubuh itu terus-menerus berkonfrontasi saat ini, jalannya rusak, dan suara gemuruh terdengar di luar lembah. Namun, ketika kekuatan melonjak pada saat ini, ketika mereka mencapai lembah, masing-masing kekuatan diblokir satu demi satu dan diisolasi oleh penghalang lembah yang tak terlihat. Nafas. Teror disebarkan gelombang demi gelombang. Suara jantung yang robek dan paru-paru yang pecah-pecah terdengar, membuat orang merasakan nafas yang sangat kaya, yang seolah-olah merobek ruang dan waktu ini setiap saat. Pedang emas harimau putih. Tiba-tiba, makna menggiring awan dan mengubah setan terungkap. Dalam sekejap, ada pedang Qi yang mengerikan, yang berubah menjadi harimau putih, dan Qi Jinrui memadat dan melesat ke langit. Pada saat yang sama, Yanlong langsung menuju Sun Kamu dengan pedang emas. Melihat adegan ini, Sun Ye tidak panik. Dia memegang pistol panjang di tangannya. Warna darahnya panjang. Di dalam pistol, lautan darah mengembun dan berubah menjadi sosok berdarah. Masing-masing adalah tubuh Sun Ye. Setiap tubuh adalah tanda darah yang terkondensasi dari kedua tangan, ribuan tanda darah di seluruh langit, dan langsung menukik ke bawah. Jiwa senjata berdarah. Instan. Jejak bekas darah menukik ke bawah. Tubuh Yanlong terkena tanda darah dan langsung gemetar. Bahkan pada saat ini, oven langit dan bumi telah ditekan, dan badan tripod bergetar hebat. Ledakan dahsyat terus terdengar. Nafas yang berdebar-debar masih terasa. Tanda darah Tao dan Tao segera menelan tubuh Yan panjang, menyebabkan tubuh Yan panjang runtuh. Saat ini, Sun Ye memotong dengan pistol. Angin pistol menderu dan menusuk pedang Qi Jinrui. Kong! Tabrakan antara keduanya menimbulkan suara gemuruh yang mengguncang bumi saat ini. Kekuatan senjatanya menghilang. Pedang emas itu runtuh. Tapi saat ini, Mo Yun melangkah keluar dan memegang tangannya. Gunung-gunung itu tertutup bagi surga dan para dewa. Setelah minum, pedang Qi di tangannya meledak. Saat ini, masyarakat hanya merasa sebidang langit dan bumi ini seolah hancur dalam sekejap.